Salam alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS akan membahas sesuatu dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya. Kita saling menghargai, saling menghormati keyakinan lain. Kita membahas boleh ya Pak, tapi dalam bingkai Indonesia Pancasila, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab. Pertanyaannya simpel. Kitab Zabur, apa itu? Apakah Zabur itu Mazmur? Ayo. Ya. Kitab Zabur diimani oleh saudara-saudara kita dari umat muslim, ya enggak apa-apa. Ya. Ya, lalu pertanyaannya apakah Zabur itu Mazmur? Orang muslim juga mengimani Taurat, juga mengimani Injil. Injil katanya kitab. Mohon maaf, Injil itu bukan kitab. Injil itu Yesus. Ya. Karena kalau Injil itu kitab, Anda tidak akan pernah bisa atau Anda selalu menabrak Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim. Gimana Injil diberitakan kepada Ibrahim? Kitab apa ayo? Kalau Injil itu kitab, maka Anda menabrak Galatia 3 ayat 8. Injil itu Yesus, bukan kitab. Bagaimana dengan Zabur, Pak? Ya, kita harus jawab ini dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana dengan Zabur? Apakah Zabur itu kitab Mazmur? Perhatikan kata-kata Yesus. Yesus sendiri yang berkata, ya, bukan orang lain, tapi ini perkataan langsung Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 44, perhatikan perkataan langsung Yesus. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis tentang aku di Taurat, Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 27 juga, ayat 44 juga. Harus tertulis, digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Taurat Musa, Yesus jelas menyebut Taurat itu Musa, dari Musa. Kemudian Mazmur, ya. Baik, Mazmur itu ada 4, Pak. Ya. Kitab Mazmur Daud. Daud adalah seorang nabi juga ya, kisah 2 itu, 2 ayat berapa ya? Pokoknya Daud itu seorang nabi. Mazmur itu ada Mazmur Daud, kemudian ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, dan Amsal. Itu disebut Mazmur. Mazmur itu ada 4 kitab. Ya. Nah, Zabur 4 kitab enggak? Itu dia, Pak. Nah, silakan dipikirkan sendiri, saudara-saudaraku ya. Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Ya. Anda mengimani kitab Taurat? Apakah ada 5 kitab itu? Ya. Halal haram ada di Imamat, ya. Imamat 11 ayat 1 sampai 47 ya, misalnya seperti itu. Jadi, silakan Anda nilai sendiri apakah Zabur itu Mazmur. Karena Mazmur itu ada 4. Ada Mazmur Daud, ada Pengkhotbah. Pengkhotbah itu tulisannya siapa ya, Pengkhotbah ya? Ada Kidung Agung dan Amsal itu tulisannya Sulaiman. Ya. Kemudian Taurat itu ada kejadian itu 4.000 periode waktunya, 4.000 sampai 4.500 tahun. Baru keluaran itu sekitar 1.500 tahun. Jadi keluaran sampai ke sini ke kitab nabi-nabi sampai Maliaki itu 1.500 sampai 2.000 tahun. Baru perjanjian baru itu sekitar 65 tahun ditulis ya, dari sejak tahun, maksudnya tahun 65, sekitar 30-an tahun lah ya. Yesus kan mulai melayani tahun 30 ya. Lukas 3 ayat 23. Lalu Yesus naik ke surga itu sebelum Bait Allah roboh.
Bait Allah roboh kedua itu kan, bait Allah kedua roboh kan tahun 70. Yesus sudah selesai menurunkan kitab Wahyu sekitar tahun 65. Jadi penulisan perjanjian baru itu sekitar 32 tahun lah, 33 tahunan. Demikian. Ya. Jadi silahkan Anda introspeksi sendiri atau kepada saudara-saudaraku dari umat Muslim ya. Apakah Zabur itu Mazmur? Karena ada 4 kitab. Saya ulang, Zabur itu apakah Mazmur atau tidak? Karena ada Mazmur. Mazmur itu tulisan Daud, kemudian ada Pengkhotbah, kemudian ada Kidung Agung dan Salomo. Salomo apa? Amsal ya. Tulisannya Salomo. Lalu Taurat itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Tulisannya Musa ya. Ya. Demikian ya. Jadi supaya terjawab ini. Ya. Injil bukan kitab. Loh Pak, kalau Injil bukan kitab, kemungkinan terus Zabur kelihatannya bukan deh. Bukan Mazmur maksudnya. Ya, dilihat dari Injil aja. Injil itu bukan kitab. Tidak ada di Alkitab mengatakan kitab Injil, nggak ada. Injil itu Yesus. Apakah Zabur itu Mazmur? Simple ya, gini ya. Kalau Zabur siapa? Daud, oke, Nabi Daud, oke, ya Daud memang nabi. Taurat siapa? Musa. Yang milih Musa siapa? Yesus. Loh, kalau kamu mengimani kitabnya Musa, kamu mengimani Musa, ya Yesus harus jadi Allahmu. Simple toh? Waduh Pak lagi. Loh, ini simple loh, karena Matius 23 ayat 34, aku yang mengutus semua nabi, itu aku yang ngutus. Siapakah aku? Yesus. Perkataan langsung Yesus. Matius 23 ayat 34. Aku yang mengutus para nabi, itu aku. Para nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat itu aku yang mengutus. Yesus tidak berkata dia, Allah dia yang ngutus. Enggak, aku. Lu kalau kamu mengimani Musa itu nabimu, lalu Musa itu punya kitab Taurat gitu. Yang 5 tadi, kalau itu kamu imani, ya Yesus harus kamu imani jadi Allahmu. Kan mesti begitu. Makanya kemungkinan besar ya, Taurat yang dimaksud saudara-saudara kita umat Muslim, kemungkinan besar bukan Taurat Musa. Demikian pula Zabur, kemungkinan besar bukan Mazmur. Karena kalau Taurat yang dimaksud Taurat Musa, karena Musa itu dipilih oleh Yesus, maka Yesus harus jadi Allahnya. Wah, berat Pak, nggak mungkin. Nah itu dia. Itu yang disebut penjelasan secara data ya, penjelasan akademis sering disebut begitu. Bapak Ibu Saudara ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila harus ada yang bisa jawab. Dan jawaban seperti ini baru pertama kali di seluruh Indonesia ini nggak ada pendeta yang bisa jawab. Apakah Zabur itu Mazmur? Apakah Taurat yang dimaksud saudara-saudara kita dari umat Muslim yang disebut Taurat itu, apakah Tauratnya Musa? Lu simple. Kalau Anda mengimani Musa nabimu, dengan Taurat itu adalah kitab-kitabnya, maka Yesus harus Allahmu. Kan Musa nyembah Yesus. Dari mana Pak Musa nyembah Yesus? Ibrani 11 ayat 26 dah ya. Keutamaan Kristus lebih dari harta Mesir. Lihat tuh. Ibrani itu menulis bahwa Musa itu menganggap keutamaan Kristus itu lebih utama daripada semua harta Mesir. Jadi Musa itu memang menyembah Yesus Kristus betul sebagai Yahweh. Itu salah satu ayat bukti bahwa Yahweh itu Yesus. Cuman Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus, berlaku ketika era perjanjian lama. Terakhir kali kata Yahweh muncul itu Maleakhi 4 ayat 5. Makanya jika Anda meyakini bahwa kitab Taurat ya, kalau Taurat ini Tauratnya Musa, maka Musa dipilih oleh Yesus. Yesus harus Allahmu. Ini kayak orang Kristen nih. Ini Kristen sejati. Aku bukan Katolik, aku bukan Protestan. Aku Kristen. Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Yang milih Musa itu Yesus loh. Seperti itu. Ya, demikian pula dengan Zabur Mazmur. Kalau Zabur itu adalah Mazmur,
Maka Daud itu kan nabi ya, Daud itu nabi oke, karena memang ada ayatnya di Kisah Rasul pasal 2. Ayatnya saya kurang itu ya, mungkin 32 kalau tidak salah, dan ia seorang nabi. Ya, maka Yesus harus Allahmu. Berat, emang berat. Makanya kemungkinan besar Yabur itu bukan Mazmur. Karena kalau Yabur ini Mazmur, maka Yesus harus Allah. Karena Yesus yang memilih semua nabi. Daud sebagai salah satu nabi, Musa adalah nabi. Ya, Matius 23 ayat 34 ini udah telak-telak ini, telak sekali, tidak bisa dibantah. Kalau kamu mengakui Musa itu nabimu, Daud itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Jadi kemungkinan besar Musanya bukan Musa Alkitab, Musa yang lain. Berarti Tauratnya beda. Beda. Yabur beda dengan Mazmur, beda. Kalau menurut saya beda. Karena tidak mungkin orang menerima Musa sebagai nabi tapi menolak Yesus yang jadi Allah. Jelas-jelas Yesus yang memilih Musa kok. Semua nabi-nabi itu yang milih Yesus kok. Jelas. Penjelasan seperti ini Bapak Ibu Saudara, inilah yang misi dari Gaifu. Ya, Gaifu siap menjelaskan hal-hal yang sangat fundamental seperti ini, sangat mendasar seperti ini, sehingga kegaduhan tidak terjadi. Ya, doakan Bapak Ibu Saudara, ya Gaifu, saya Pendeta Henry Tandianta, bukan sombong, tapi satu-satunya saya ulang, ya, pendeta di seluruh Indonesia. Kalau ini pendeta beneran, tidak ditahbiskan oleh orang, enggak. Aku tidak ditahbiskan oleh seseorang. Kamu tak tunjuk jadi pendeta, enggak. Ya, pendeta atau gembala itu yang milih siapa? Langsung Yesus. Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar tidak boleh ditahbiskan manusia. Pendeta-pendeta yang ditahbiskan manusia kualitasnya seperti itu, nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab bahwa semua nabi itu ternyata dipilih Yesus. Kalau Musa itu nabimu, kalau Daud itu nabimu, kalau kamu percaya kepada kitab-kitabnya Musa, kalau kamu percaya kepada kitab-kitabnya Daud dan Salomo, maka Yesus harus Allahmu. Nggak ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Tapi kami tetap percaya Yabur, kami ya silahkan. Itulah ya. Kita toleransi itu di situ, silahkan. Tapi ya jangan maksa. Yabur itu Mazmur, Pak. Kami percaya kepada kitabnya Musa juga, Taurat. Kami percaya kepada Injil bukan kitab kok. Jangan seperti pendapatnya para pendeta-pendeta yang hasil tahbisan itu, ya loh. Batuk Nonong Sidik, BNS, atau Mampet MYM itu semua itu hasil ditahbiskan oleh orang. Ya. Nggak bisa jawab kayak gini. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi demikian ya, penjelasan seperti ini memang harus dijawab. Ada pertanyaan lain juga yang seperti itu ya. Ya, nanti soal syahadat. HTD bisa jawab syahadat ya, tentang nama Allah ya. Tapi ini yang paling simpel aja lah. Kalau kamu percaya kepada Musa, Nabi Musa, dengan segala produknya, kan Musa itu kitabnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Percaya juga kami pada Daud, Pak. Daud itu kan Mazmur. Sulaiman, Pak, atau Salomo, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal. Kalau kamu percaya kepada nabinya dan kepada kitabnya, kamu harus percaya siapa yang ngutus. Allah, Pak. Iya, Allah itu siapa? Yesus bilang aku kok. Ya, Yesus tidak bilang dia. Yesus tidak bilang dia yang mengutus para nabi. Enggak, aku. Kalau kamu percaya kepada Musa dan kitab-kitabnya, kepada Daud, Sulaiman, Salomo dan kitab-kitabnya, maka kamu harus percaya kepada Yesus sebagai Allahmu yang mengutus para nabi-nabi itu. Clear? Kita Indonesia, kita Pancasila. Nah, sekarang baru clear. Iya, Pak, nggak ada yang menjawab seperti ini. Seluruh pendeta yang ngaku pendeta hasil tahbisan sinode, tahbisan orang, kagak bisa jawab seperti ini. Karena mereka mengkudeta haknya Yesus yang berhak menentukan seseorang jadi pendeta, jadi gembala, jadi pengajar, jadi
pemberita Injil, jadi rasul, jadi nabi. Itu yang punya hak siapa? Yesus. Efesus 4 ayat 11. Ya, makanya Yesus itu yang memilih semua nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Matius 23 ayat 34. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Yang bisa jawab begini ini, seluruh jagat Indonesia, cuman pendeta Henry Tandianta tak kasih tahu. Ya, bukan pendeta kaleng-kaleng hasil tahbisan. No. Bukan hasil diurapi oleh manusia. No. Kalau Anda tanya kepada pendeta-pendeta hasil ditahbiskan sinode, hasil ditahbiskan manusia, kagak pernah bisa jawab pertanyaan seperti ini. Bahkan dia nggak ngerti. Ya. Pendeta, gembala harus dipilih oleh Yesus. Jadi saya bukan pendeta kaleng-kaleng ditahbiskan manusia. Bukan. Ya. Makanya bisa jawab seperti ini. Ayo tanya apa saja ke pendeta Henry Tandianta. Kita harus siap ya, harus siap dijawab dengan bingkai toleransi Indonesia Pancasila ya. Harus bisa menerima jawaban yang dalam bingkai toleransi. Ya contohnya kita Yabur. Ternyata Yabur bukan Mazmur, Pak ya. Ya seperti itu ya. Karena Anda terima kitabnya tapi nggak mau terima nabinya, nggak mau terima yang milih nabi. Nah, waduh Pak, ya nggak bisa. Ya harus siap dalam bingkai Indonesia Pancasila. Anda berani bertanya, harus berani menerima jawaban. Jawaban ini Alkitabiah, nggak bisa dilawan. Alkitab itu nggak bisa Anda bantah. Very clear. Toleransi itu harus ya di negara Pancasila, kita Indonesia Pancasila, karena itu salah satu misi dari Gaifu, supaya kita itu tidak cakar-cakaran terus ya. Itu hanya soal beragama kok berantem melulu. Kenapa berantem melulu? Nggak ada yang bisa jawab kayak begini nih. Ya, nggak ada pendeta yang beneran. Kebanyakan hampir semua pendeta itu kaleng-kaleng semua. Ya, kaleng-kaleng semua, hasil ditahbiskan sinode, ditahbiskan oleh orang. HTD enggak ya. HTD bukan ditahbiskan oleh orang. No, diurapi oleh orang. No. Makanya bisa menjawab, silahkan Anda tanya apa saja. Ya, apa saja, sebenarnya jawabannya 1 menit. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi bingkainya kita Indonesia Pancasila ya. Nggak ada toh yang bisa jawab begini. Yabur itu apa ya Pak ya? Taurat. Nah, waduh kami nanya sama HTD malah kami nggak mungkin lah Pak, kami itu menerima kitabnya tapi disuruh menerima Allahnya juga. Ayo makane, itu baru kamu nanya Yabur. Bagaimana kalau kamu nanya syahadat? Ya. Tapi harus kita dalam bingkai Indonesia Pancasila. Nah yang kayak begini nggak pernah ada. Kecuali satu nih pendeta ini. Untuk sekarang ini satu nih orangnya nih ya, yang bisa jawab semua pertanyaan Anda. Ya. Dan jawabannya hanya pakai Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.